Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Rahayu dari PTE Rombel 1 dengan NIM 2305080013. Di sini saya akan menerangkan tentang rangkaian orde 1. Nah, apa sih rangkaian orde 1 itu? Rangkaian orde 1 itu juga dikenal sebagai rangkaian waktu konstanta. Adalah rangkaian elektronik yang memiliki respons terhadap perubahan tegangan atau arus yang dibatasi oleh satu elemen waktu. Elemen waktu ini bisa berupa resistor, kapasitor, atau induktor. Nah, ciri khas rangkaian orde 1 ini adalah respon terhadap perubahan input, tegangan atau arus pada output rangkaian akan berubah secara eksponensial terhadap waktu ketika ada perubahan pada input. Nah, yang kedua, konstanta waktu. Kecepatan respon rangkaian terhadap perubahan input ditentukan oleh konstanta waktu. Konstanta waktu diukur dalam satuan detik dan merupakan hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor atau induktor dalam rangkaian. Yang ketiga, persamaan diferensial pertama, perilaku orde 1 dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial orde pertama. Persamaan ini menghubungkan tegangan atau arus pada output rangkaian dengan tegangan atau arus input dan konstanta waktu. Nah, contoh rangkaian orde 1 yang umum digunakan yaitu yang pertama rangkaian RC. Rangkaian ini terdiri dari resistor dan kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Rangkaian RC sering digunakan untuk memfilter sinyal, menentukan waktu pengisian dan mengosongkan kapasitor dan membuat osilator. Nah, ini merupakan contoh gambar rangkaiannya. Nah, untuk menerangkan KCL pada simpul teratas rangkaian akan menghasilkan IC per IR sama dengan 0. Menurut definisi, IC sama dengan C dV per dt dan IR sama dengan V per R. Dengan demikian, C dV per dt plus V per R sama dengan 0. Juga dapat dituliskan sebagai dV per dt plus V per RC sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial orde pertama karena hanya turunan pertama yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk pemecahan persamaannya dapat menggunakan ini VT sama dengan V0 E pangkat T per RC. Nah, respon tegangan RC. Respon tegangan rangkaian RC adalah peluruhan eksponensial besaran V0. Ini adalah respon alami dari rangkaian. Respon alami mengacu pada perilaku hal tegangan dan arus rangkaian tanpa sumber eksitasi eksternal. Nah, ini contoh responnya. Nah, konstanta waktu suatu rangkaian adalah waktu yang diperlukan agar respon meluruh hingga faktor terbesar 1 per E atau 36,8% dari nilai awalnya pada T. Nah, ketika pada kondisi T sama dengan 0, kondisi awal terpenuhi ketika T meningkat. Tegangan mendekati 0, T meningkat dengan tegangan mendekati 0. Kecepatan penurunan tegangan dinyatakan dalam konstanta waktu. Nah, dengan demikian P sama dengan RC dengan konstanta waktu V T sama dengan V0 E pangkat min T per T. Selanjutnya yaitu dengan tegangan yang dinyatakan dalam T
kita dapat mencari arus IR dalam kurung T atau IR T sama dengan VT per R sama dengan V0 per R kali E pangkat min T per T. D yang dihamburkan pada resistor adalah P kali T PT sama dengan V kali I kali R sama dengan V0 kuadrat per R kali E pangkat min 2 T per T. Nah, energi yang diserap oleh resistor pada sampai waktu T adalah WR T sama dengan 1/2 CV 0 kuadrat kali 1 kurang min E pangkat min 2 T per T. Nah, ini bisa menggunakan ini. Ya, ini tuh sama dengan WC 0. Energi awalnya disimpan di kapasitor. Energi di kapasitor ini akhirnya hilang di resistor. Selanjutnya, nah, rangkaian RL. Rangkaian RL ini terdiri dari resistor dan induktor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Rangkaian RL sering digunakan untuk memfilter sinyal, menentukan waktu pengisian dan pengosongan induktor, dan membuat sirkuit induktor. Ini contoh gambar rangkaiannya. Nah, untuk menerangkan KVL di sekitar loop, pada gambar ini VL plus VR sama dengan 0, tapi VL sama dengan L dI per dt dan VR sama dengan IR. L dI per dt plus IR sama dengan 0. Itu bisa ditulis dengan dI per dt plus R per L kali I sama dengan 0. Nah, respon alami. Nah, ini respon untuk rangkaian RL. Respon alami rangkaian RL adalah peluruhan atau awal secara eksponensial. Ini responnya. Nah, hal ini terbukti ketika IT bahwa konstanta waktu untuk rangkaian RL adalah T sama dengan L per R. Dengan demikian, T dapat ditulis sebagai T sama dengan I cos 0 E pangkat min T per T. Dengan arus kita dapat menemukan tegangan pada resistor sebagai VR T sama dengan IR sama dengan I L R E pangkat T per T. Nah, untuk daya yang dihamburkan pada resistor tersebut adalah P sama dengan VR I sama dengan I 0 pangkat 2 RE pangkat min 2T per T. Nah, energi yang diserap oleh resistor itu seperti WR T sama dengan setengah L1 0 pangkat 2 kali 1 kurang E min 2 T per T. Nah, energi yang diserap oleh resistor seperti WL sama dengan 0 itu energi awal yang disimpan dalam induktor. Energi dalam induktor ini akhirnya hilang dalam resistor. Untuk contoh soalnya dapat dilihat sebagai berikut. Oke, ini contoh soalnya yang rangkaian RC. Nah, kita mencari jika VC 0 sama dengan 15 volt, tentukan VC Vx Ix pada T sama dengan 1. Kita pertama-tama mengumpulkan resistor ini 8 dan 12 ini dijadikan 1. RS sama dengan 8 plus 12 sama dengan 20 ohm. Nah, nanti rangkaiannya itu menjadi seperti ini.
Ini ya, ini 5 R linear 0,1 R plus minus C ini 20 R. Nah, nanti rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, lalu bisa juga yang ini dipindah ke sini. Nah, sekarang kita mencari RP. Nah, kita mencari RP itu kan karena ini itu paralel, jadi menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1/5 plus 1/RX sama dengan 1/5 plus 1/20 ya, 1/20. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 20. 4 plus 1 sama dengan 5/20. Lalu kita ubah menjadi RP. RP sama dengan 4. Nah, setelah itu kita mencari konstanta waktunya, yaitu dengan rumus T sama dengan RC. T sama dengan RP, C sama dengan 4 dikali 0,4 itu sama dengan 0,4. Nah, selanjutnya kita mencari tegangan. Tegangannya itu V 1 sama dengan I 0 E min 1 per T. P 1 sama dengan 15 E min T per 0,4 sama dengan 15 E pangkat min 2,5. Nah, yang kedua kita mencari VC. Nah, VC itu sebenarnya sama seperti ini, tegangan dan volt ya, yaitu berarti VC sama dengan 15 E pangkat min 2,5. VC nya kita sudah ketemu, lalu kita mencari VX. VX sama dengan 12 seper 8 plus 12 sama dengan 0,6 plus E min 2,5 sama dengan 9 E min 2,5. Kita sudah mencari VX senilai 9 E pangkat min 2,5. Sekarang kita mencari arusnya dengan arus yang mengalir melalui resistor yang 12. Nah, kita mencari dengan hukum Ohm, yaitu IX sama dengan VX per R. Nah, sama dengan 9 E pangkat min 2,5 sama dengan seper 12 sama dengan 9 seper 12 E pangkat min 2,5. Jadi IX sama dengan 0,75 E pangkat min 2,5. Ini untuk soal yang kedua, yaitu RL. Kita dengan soal jika I 0 sampai dengan 10A, hitunglah I, T, dan IX pada rangkaian di samping ini. Kita ubah jadi ini loop 1, ini loop 2. Nah, untuk caranya kita mencari loop 1 dulu. Loop 1
yaitu sigma P sama dengan 0 PL plus P2 ohm sama dengan 0. L dI1 per dt plus 2 I1 min I2 sama 0. Maka kita masukkan nilai L, yaitu I1 per 2 dI1 per dt plus 2I1 min 2I2 sama dengan 0. Lalu kita kalikan dengan 2 menjadi dI1 per dt plus 4I1 min 4I2 sama dengan 0. Loop 1 sudah ketemu, sekarang kita mencari loop 2 dengan cara sigma P sama dengan 0 4I2 plus 2 dalam kurung I2 min I1 dikurang 3I1 sama dengan 0. Jadi 6I2 min 5I1 sama dengan 0. I2 sama dengan 5 per 6 I1. Kita substitusikan ke persamaan, yaitu dI1 per dt plus 4I1 min 4 dalam kurung 5 per 6 I1 sama dengan 0. dI1 per dt plus 4I1 min 10 per 3I1 sama dengan 0. Lalu dI1 per dt plus 12 min 10 per 3I1 sama dengan 0. Jadi dI1 per dt sama dengan min 2 per 3I1. I1 dan I3 dipindah ruaskan, maka dihasilkan dI1 per I1 sama dengan min 2 per 3 dt. Nah, kedua ruas ini kita integralkan, maka diperoleh menjadi dI1 per I1 sama dengan min 2 per 3 dt. Ingat bahwa integral dx per x sama dengan ln x, maka ln I1 TI0 sama dengan min 2 per 3 T0 ln I T min ln I 0 sama dengan min 2 per 3 T. Lalu bahwa ln A min ln B sama dengan ln A per B. Lalu kita maka yang ini menjadi T per I0 sama dengan min 2 per 3T.
Nah, lalu kita ubah ke bentuk E. Ke bentuk E. Jadi E I T per I 0 sama dengan E pangkat min 2 per 3 T. Ingat bahwa E ln A sama dengan A, maka I T per I 0 sama dengan E pangkat min 2 per 3 T. Jadi I T sama dengan I 0 E pangkat min 2 per 3 T. Lalu kita masukkan nilai I 0 nya, maka IT sama dengan 10 E min 2 per 3 T A. Lalu kita menghitung RIX, arus ya, tegangan. Pertama-tama kita menghitung tegangan pada induktornya dulu. Itu PL sama dengan L PI per DT sama dengan 1 per 2 D per DT 10 E per min 2 per 3 T. Maka PL sama dengan 5 D per DT E min 2 per 3 T sama dengan 5 min 2 per 3 E min 2 per 3 T. Maka PL sama dengan min 10 per 3 E min 2 per 3 T. Nah, karena induktornya ini paralel dengan resistor 2 ohm, maka tegangannya pun sama. Nah, jadi arus yang melalui resistor adalah IX sama dengan PL per R sama dengan min 10 per 3 E pangkat min 2 per 3 T per 2. Jadi IX sama dengan min 1,667 E pangkat min 2 per 3 T A. Selesai, terima kasih.